Telah kita ketahui bahwa fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Untuk itu, apabila diketahui 2 log X sama dengan U dan 8 log Y sama dengan W, nyatakan bentuk X dikali Y dan Y per X dalam bentuk eksponensial berbasis 2 dengan variabel U dan W. Bagaimana penyelesaian dari soal tersebut? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat pada fungsi logaritma. Apa sajakah sifat-sifat logaritma? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran persamaan eksponensial bagian 2, telah dibahas sekilas mengenai sifat-sifat dasar logaritma. Kali ini, kita akan membahas secara lebih komprehensif mengenai sifat-sifat logaritma serta penyelesaian permasalahan logaritma, seperti permasalahan di awal, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma tersebut. Sebelum menyelesaikan permasalahan kita di awal, mari kita ingat terlebih dahulu mengenai bentuk logaritma dan fungsi logaritma. Bentuk logaritma dapat kita tuliskan secara umum sebagai berikut. A log X sama dengan N. A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X adalah numerus dengan X lebih dari 0. N adalah nilai dari logaritma A log X sama dengan N. Fungsi logaritma merupakan fungsi dalam bentuk logaritma yang memuat variabel X anggota bilangan real yang lebih dari 0 dengan basis A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Fungsi logaritma dapat dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan A log X. Domain fungsi logaritma fx sama dengan A log X adalah sebagai berikut. df sama dengan himpunan X yang lebih dari 0 dan X adalah bilangan real. Fungsi logaritma fx sama dengan A log X merupakan fungsi kebalikan atau fungsi inverse dari fungsi eksponensial fx sama dengan A pangkat X. Numerus X merupakan bilangan real yang lebih dari 0. Bilangan pokok atau basis A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Seringkali, dalam permasalahan soal matematika diberikan fungsi logaritma tanpa dituliskan basis atau bilangan pokoknya seperti berikut. Fx sama dengan log X. Fungsi fx sama dengan log X merupakan fungsi logaritma dengan basis A sama dengan 10. Sehingga fungsinya menjadi seperti berikut. Fx sama dengan log X ekuivalen dengan Fx sama dengan 10 log X. Sifat-sifat bentuk logaritma atau biasa disebut sebagai sifat-sifat logaritma akan kita pelajari secara lebih komprehensif dan dilanjutkan dengan contoh soal-soal. Pembahasan akan dibagi dalam 3 kasus pemahaman sebagai berikut. Memahami sifat-sifat logaritma lebih mendalam, memahami modifikasi sifat-sifat logaritma, memahami hubungan ekspresi logaritma dan ekspresi eksponensial. Diberikan A, B, dan C adalah bilangan real yang tidak sama dengan 1 dan lebih dari 0. Maka akan berlaku 12 sifat dasar logaritma sebagai berikut. Sifat pertama, A log 1 sama dengan 0. Sifat kedua, A log A sama dengan 1. Sifat ketiga, penjumlahan logaritma dengan basis yang sama atau basisnya A adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log dalam kurung B dikali C. Sifat keempat, pengurangan logaritma dengan basis yang sama atau basisnya A adalah A log B dikurangi A log C sama dengan A log dalam kurung B dibagi C. Sifat kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Sifat keenam, A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Sifat ketujuh, A log B sama dengan C log B per C log A dengan basis C adalah suatu bilangan yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sifat kedelapan, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sifat kesembilan, A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B. Sifat ke-10, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Sifat ini adalah penggabungan sifat kelima dan sifat ke-9.
Sifat ke-11, A pangkat A log B sama dengan B. Sifat ke-12, A log B sama dengan 1 per B log A. Selanjutnya akan diberikan contoh untuk memahami sifat-sifat tersebut yang akan dibagi ke dalam beberapa kasus pemahaman sebagai berikut. Memahami sifat-sifat logaritma lebih mendalam. Contoh soal. Sederhanakanlah logaritma-logaritma berikut. Log 4 ditambah 2 dikali log 5. 2 dikali 2 log 4 akar 2 per 3 ditambah 2 log 9 per 2 dikurangi 2 log 8. 4 pangkat 2 log 3 ditambah 16 pangkat 4 log 2. Untuk menyederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan logaritma, perlu dibawa ke satu bentuk logaritma atau bentuk suatu nilai bilangan. Hasil penyederhanaan dari log 4 ditambah 2 log 5 ialah sebagai berikut. Dengan sifat kelima, 2 dikali log 5 sama dengan log 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dengan sifat ketiga, log 4 ditambah log 25 sama dengan log 4 dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Log 100 sama dengan 10 log 100. Hasilnya sama dengan 2. Dengan demikian, penyederhanaan dari log 4 ditambah 2 dikali log 5 adalah 2. Hasil penyederhanaan dari 2 dikali 2 log 4 akar 2 per 3 ditambah 2 log 9 per 2 dikurang 2 log 8 ialah sebagai berikut. Dapat diperhatikan, untuk 2 dikali 2 log 4 akar 2 per 3 akan sama dengan 2 log dalam kurung 4 akar 2 per 3 pangkat 2 dengan menggunakan sifat kelima. Dengan menggunakan sifat ketiga, 2 log dalam kurung 4 akar 2 per 3 pangkat 2 ditambah 2 log 9 per 2 sama dengan 2 log dalam kurung 4 akar 2 per 3 pangkat 2 dikali 9 per 2. 4 akar 2 per 3 pangkat 2 dikali 9 per 2 sama dengan 32 per 9 dikali 9 per 2 sama dengan 16. Dengan menggunakan sifat keempat, 2 log 16 dikurang 2 log 8 sama dengan 2 log 16 per 8. Sehingga diperoleh 2 log 2. Berdasarkan sifat kedua, 2 log 2 sama dengan 1. Dengan demikian, penyederhanaan dari 2 dikali 2 log 4 akar 2 per 3 ditambah 2 log 9 per 2 dikurang 2 log 8 ialah 1. Untuk melakukan penyederhanaan bentuk logaritma 4 pangkat 2 log 3 ditambah 16 pangkat 4 log 2 akan digunakan sifat ke-11, yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Berdasarkan sifat tersebut, kita harus membawa nilai basis dari eksponensial A pangkat A log B sama dengan basis dari logaritma A pangkat A log B yaitu A. Selanjutnya, kita ubah 4 pangkat 2 log 3 dan 16 pangkat 4 log 2 supaya mempunyai basis yang sama dengan basis logaritmanya. 4 dapat kita ubah menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat dipangkatkan 2 log 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 log 3. Dengan menggunakan sifat kelima, 2 dikali 2 log 3 sama dengan 2 log 3 kuadrat. Sama dengan 2 pangkat 2 log 9. Dengan sifat ke-11, diperoleh hasil sama dengan 9. 16 dapat kita ubah menjadi 4 kuadrat. 4 kuadrat dipangkatkan 4 log 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 log 2. Dengan menggunakan sifat kelima, 2 dikali 4 log 2 sama dengan 4 log 2 kuadrat. Sama dengan 4 pangkat 4 log 4. Dengan sifat ke-11 dapat diperoleh hasil sama dengan 4. Dengan demikian, hasil penyederhanaan dari 4 pangkat 2 log 3 ditambah 16 pangkat 4 log 2 ialah sebagai berikut. 4 pangkat 2 log 3 ditambah 16 pangkat 4 log 2 sama dengan 9 ditambah 4. Hasilnya ialah 13. Memahami modifikasi sifat-sifat logaritma. Diketahui, 3 log 2 sama dengan 0,631 dan 3 log 5 sama dengan 1,465.
Hitunglah nilai dari logaritma-logaritma berikut. 3 log 50, 3 log 0,3. Apabila kita telah diberikan nilai suatu logaritma, seperti 3 log 2 sama dengan 0,631, dan 3 log 5 sama dengan 1,465 pada soal, kita perlu memodifikasi bentuk logaritma yang ditanyakan menjadi bentuk logaritma yang diketahui menggunakan sifat logaritma supaya diperoleh nilainya. Nilai dari 3 log 50. 50 dapat kita ubah menjadi 2 dikali 25. 25 sama dengan 5 kuadrat. Dengan menggunakan sifat ketiga, 3 log dalam kurung 2 dikali 5 kuadrat sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 5 kuadrat. Dengan menggunakan sifat kelima, 3 log 5 kuadrat sama dengan 2 dikali 3 log 5. Kita telah mendapatkan bentuk logaritma yang diketahui dari soal, yaitu 3 log 2 dan 3 log 5. 3 log 2 sama dengan 0,631. Dan 3 log 5 sama dengan 1,465. Sama dengan 0,631 ditambah 2,930. Sama dengan 3,561. Jadi nilai dari 3 log 50 adalah 3,561. Nilai dari 3 log 0,3. 0,3 dimodifikasi menjadi pembagian 3 dibagi 10 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 5. Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Dengan menggunakan sifat keempat, 3 log 3 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 3 log 3 dikurang 3 log 2 dikali 5. Dengan menggunakan sifat ketiga, 3 log 2 dikali 5 sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 5. Dengan menggunakan sifat kedua, 3 log 3 sama dengan 1. Dan kita telah mendapatkan bentuk logaritma yang diketahui dari soal, yaitu 3 log 2 dan 3 log 5. Dengan 3 log 2 sama dengan 0,631 dan 3 log 5 sama dengan 1,465. Sama dengan 1 dikurang 2,096 sama dengan negatif 1,096. Jadi nilai dari 3 log 0,3 adalah negatif 1,096. Memahami hubungan ekspresi logaritma dan ekspresi eksponensial. Permasalahan di awal pada bagian stimulan merupakan persoalan fungsi logaritma yang berkaitan dengan bentuk logaritma dan bentuk eksponensial. Kita perhatikan kembali permasalahan tersebut sebagai berikut. Diketahui 2 log X sama dengan U, dan 8 log Y sama dengan W. Nyatakan bentuk X dikali Y dan Y dibagi X dalam bentuk eksponensial berbasis 2 dengan variabel U dan W. Pada permasalahan tersebut, diketahui 2 log X sama dengan U dan 8 log Y sama dengan W. Kita diminta untuk menyatakan X dikali Y dan Y dibagi X dalam bentuk eksponensial berbasis 2 dengan variabel U dan W. Namun, kita perlu mencari nilai X dan Y terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Diketahui bahwa hubungan antara bentuk logaritma dan bentuk eksponensial adalah sebagai berikut. X sama dengan A pangkat Y ekivalen dengan Y sama dengan A log X, dengan syarat A adalah bilangan real positif kecuali 1 dan X adalah bilangan real positif. Dari hubungan tersebut dapat diperoleh beberapa nilai sebagai berikut. 2 log X sama dengan U ekivalen dengan X sama dengan 2 pangkat U. 8 log Y sama dengan W ekivalen dengan Y sama dengan 8 pangkat W. Pada permasalahan tersebut, kita diminta menyatakan dalam bentuk eksponensial dengan basis 2. Artinya, kita perlu memodifikasi Y sama dengan 8 pangkat W menjadi sebagai berikut. Y sama dengan 8 pangkat W sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan W, sama dengan 2 pangkat 3W. Dengan demikian, diperoleh nilai X sama dengan 2 pangkat U dan Y sama dengan 2 pangkat 3W. Selanjutnya,
akan kita nyatakan bentuk X dikali Y dan Y dibagi X dalam bentuk eksponensial berbasis 2 dengan variabel U dan W sebagai berikut. Diketahui, X sama dengan 2 pangkat U dan Y sama dengan 2 pangkat 3W. Sehingga X dikali Y sama dengan 2 pangkat U dikali 2 pangkat 3W. Sama dengan 2 pangkat U ditambah 3W. Diketahui X sama dengan 2 pangkat U dan Y sama dengan 2 pangkat 3W, sehingga Y per X sama dengan 2 pangkat 3W dibagi 2 pangkat U, sama dengan 2 pangkat 3W dikurang U. Ekuivalen dengan dituliskan sebagai 2 pangkat negatif U ditambah 3W. Dengan demikian, diperoleh X dikali Y dan Y dibagi X dalam bentuk eksponensial berbasis 2 dengan variabel U dan W sebagai berikut. X dikali Y sama dengan 2 pangkat U ditambah 3W. Y per X sama dengan 2 pangkat negatif U ditambah 3W. Permasalahan tersebut sudah selesai sampai di sini. Namun, biasanya dalam banyak permasalahan, kita juga diminta untuk mencari nilai U dan W. Untuk dapat mencari nilai U dan W, kita perlu menambahkan informasi pada soal seperti contoh berikut. Diketahui, 2 log X sama dengan U, dan 8 log Y sama dengan W, serta nilai X dikali Y sama dengan 128, dan Y dibagi X sama dengan 8. Tentukan nilai U dan W. Pada pembahasan sebelumnya, telah diperoleh bahwa X dikali Y sama dengan 2 pangkat U ditambah 3W dan Y per X sama dengan 2 pangkat negatif U ditambah 3W. Selain itu, diketahui pada soal bahwa X dikali Y sama dengan 128 dan Y per X sama dengan 8. Dengan demikian, persamaannya dapat menjadi seperti berikut. 2 pangkat U ditambah 3W sama dengan 128. 128 sama dengan 2 pangkat 7. Perlu diperhatikan bahwa ada bentuk 2 pangkat U ditambah 3W sama dengan 2 pangkat 7. Maka dengan sifat bilangan eksponensial, diperoleh U ditambah 3W sama dengan 7. 2 pangkat negatif U ditambah 3W sama dengan 8. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Perlu diperhatikan bahwa ada bentuk 2 pangkat negatif U ditambah 3W sama dengan 2 pangkat 3. Maka dengan sifat bilangan eksponensial, diperoleh negatif U ditambah 3W sama dengan 3. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapat melakukan eliminasi seperti berikut. U ditambah 3W sama dengan 7 dikurang atau dieliminasi dengan negatif U ditambah 3W sama dengan 3. Dalam eliminasi, U dikurang negatif U sama dengan 2U. 3W dikurang 3W sama dengan 0. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Diperoleh 2U sama dengan 4. Lakukan pembagian 2 pada kedua ruas sehingga diperoleh U sama dengan 2. Dari eliminasi tersebut, diperoleh nilai U sama dengan 2. Kemudian, substitusikan U sama dengan 2 ke persamaan U ditambah 3W sama dengan 7 atau negatif U ditambah 3W sama dengan 3. Misalnya, kita menyubstitusikan U sama dengan 2 ke persamaan U ditambah 3W sama dengan 7. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 2 ditambah 3W sama dengan 7. Ekuivalen dengan 3W sama dengan 5. Lakukan pembagian 3 pada kedua ruas, sehingga diperoleh W sama dengan 5/3. Jadi diperoleh nilai U sama dengan 2, dan W sama dengan 5/3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi logaritma merupakan fungsi kebalikan atau fungsi inverse dari fungsi eksponensial. Kedua, fungsi logaritma dapat didefinisikan sebagai fungsi dalam operator logaritma yang memuat variabel X anggota bilangan real,
Dengan A adalah bilangan real positif kecuali 1, dan X adalah bilangan real positif dinotasikan sebagai berikut.